Di Desa Harapan, tradisi turun-temurun masih mengakar kuat. Desa ini terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi hutan lebat dan sungai yang mengalir deras. Warganya hidup sederhana, mengandalkan bercocok tanam dan berdagang di pasar kecil. Namun, kehidupan mereka dipenuhi kepercayaan akan kekuatan gaib. Saat anak sakit, mereka datang ke dukun. Saat ladang tidak subur, mereka membuat sesajen. Semua itu telah berlangsung selama puluhan tahun, tanpa banyak yang mempertanyakannya. Di tengah rutinitas itu, kembalilah seorang pemuda bernama Fadil. Ia baru saja menamatkan pendidikannya di pesantren di kota besar. Fadil dikenal sebagai anak yatim piatu yang disekolahkan oleh warga desa secara patungan. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan dan akhlak mulia, sehingga warga sepakat mengirimnya menuntut ilmu agama. Ketika ia kembali ke desa dengan kopiah putih di kepala dan Al-Quran di tangan, senyum ramahnya menjadi penyejuk bagi warga yang menanti perubahan. Fadil tak butuh waktu lama untuk memulai misinya. Setiap sore, ia berkumpul dengan anak-anak di masjid untuk mengajarkan mereka membaca Al-Quran. Ia juga mengunjungi rumah-rumah, menyapa warga, dan mengajak mereka untuk menghidupkan salat berjamaah. Warga yang semula ragu, perlahan mulai mengikuti ajarannya. Suasana desa berubah. Masjid yang dulu sepi kini mulai dipenuhi jamaah. Obrolan tentang sesajen dan jimat mulai bergeser ke diskusi tentang dom dan tawakal. Namun, perubahan ini tak disukai semua orang. Mbah Raksa adalah dukun paling dihormati di Desa Harapan. Ia telah menjadi penjaga tradisi selama puluhan tahun. Di rumahnya yang penuh aroma dupa, ia menyimpan berbagai benda pusaka yang dianggap sakti oleh warga. Mbah Raksa terkenal dengan ramuan-ramuan herbal, jimat pelaris, hingga ritual pengusir roh jahat. Kedatangan Fadil mengusik ketenangan Mbah Raksa. Dalam beberapa bulan saja, jumlah warga yang datang ke rumahnya menurun drastis. Orang-orang yang biasanya membawa sesajen kini lebih sering meminta dong kepada Fadil. Bahkan, ada yang mulai mempertanyakan, apakah praktik yang dilakukan Mbah Raksa sesuai dengan ajaran Islam. Malam itu, Mbah Raksa duduk di ruang ritualnya, memandangi botol-botol ramuan yang berjajar di rak. Wajahnya muram, matanya menatap kosong ke api dupa yang berasap tipis. Anak itu terlalu sombong, gumamnya. Dia pikir ilmu agama bisa menggantikan tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang. Kemarahan memenuhi hatinya. Ia merasa harus bertindak sebelum pengaruh Fadil semakin kuat. Aku akan mengujinya. Kalau dia memang sehebat itu, biar dia membuktikannya, pikirnya. Keesokan harinya, seorang pemuda datang ke rumah Fadil membawa pesan dari Mbah Raksa. Kang Fadil, Mbah Raksa ingin bertemu. Katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Fadil menerima undangan itu dengan tenang. Ia merasa bahwa mungkin ini adalah kesempatan untuk berdialog dengan Mbah Raksa, seseorang yang selama ini dianggap sebagai penjaga tradisi. Insya Allah, saya akan datang, jawabnya dengan senyum. Sore itu, Fadil berjalan menuju rumah Mbah Raksa, melewati jalan setapak yang sepi. Rumah dukun tua itu berada di ujung desa, dikelilingi pohon besar yang rindang. Setibanya di sana, Fadil disambut dengan ramah oleh Mbah Raksa, meskipun sorot matanya menyeratkan sesuatu yang berbeda. Silakan duduk, Fadil, ujar Mbah Raksa sambil menyuguhkan teh. Aku senang akhirnya kita bisa berbicara. Saya juga senang, Mbah. Apa yang ingin Mbah bicarakan? Tanya Fadil dengan penuh hormat. Mbah Raksa menghela napas panjang, lalu menatap Fadil tajam. Fadil, aku ingin mengujimu. Aku ingin tahu sejauh mana ilmu yang kamu bawa dari pesantren itu bisa menolongmu dan orang-orang di desa ini. Fadil tersenyum. Ilmu saya hanya setitik dari lautan ilmu Allah. Bebe, kalau Mbah ingin menguji, insya Allah saya siap selama ujian itu tidak melanggar syariat. Mbah Raksa mengambil sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat dan meletakkannya di meja. Ini racun mematikan, katanya dengan nada serius.
Aku ingin kamu meminumnya sambil membaca doa yang kamu percaya. Kalau kamu selamat, aku akan mengakui ilmumu dan berhenti mempertanyakan ajaranmu. Fadil memandang botol itu tanpa ragu sedikit pun, Mbah. Memuji Allah dengan cara seperti ini tidak dibenarkan. Allah melarang kita menjerumuskan diri ke dalam bahaya. Tetapi, jika Mbah ingin melihat bukti kekuasaan Allah, izinkan saya menjawab ujian ini dengan cara lain. Mbah Raksa tersenyum mengejek. Kamu takut ya? Fadil tetap tenang. Ia mengambil segelas air putih dari meja, lalu membaca doa pelindung dari Al-Quran dan meniupkan ke dalam gelas itu. Jika Mbah ingin melihat kekuatan doa, minumlah air ini. Saya memohon kepada Allah agar air ini menjadi penawar bagi hati dan pikiran Mbah. Mbah Raksa terdiam sejenak, merasa ragu. Namun, rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Ia mengambil gelas itu dan meminumnya. Seketika, ia merasakan tubuhnya menjadi ringan. Dadanya yang selama ini penuh sesak oleh kecemasan mendadak menjadi lega. Pikiran-pikiran gelap yang sering menghantui lenyap seketika. Apa yang kamu lakukan, Fadil? Tanyanya dengan nada bingung. Saya hanya berdoa kepada Allah. Membaik. Segala yang terjadi adalah atas kehendaknya. Kita hanya hamba yang lemah, jawab Fadil. Air mata mulai mengalir di pipi Mbah Raksa. Ia terdiam, merenungi kata-kata Fadil. Dalam hatinya, ia sadar bahwa selama ini ia hidup dalam kesombongan, mengandalkan ilmu yang tidak lebih dari warisan nenek moyang tanpa landasan yang benar. Fadil, katanya dengan suara bergetar. Selama ini aku telah menipu diriku sendiri dan orang-orang di desa ini. Aku ingin bertobat. Aku ingin meninggalkan semua ini dan memulai hidup baru. Maukah kamu membimbingku? Fadil tersenyum lembut. Allah Maha Pengampun, Mbah. Selama kita bersungguh-sungguh ingin berubah, pintu taubat selalu terbuka. Saya akan dengan senang hati membantu Mbah. Hari itu menjadi awal yang baru bagi Mbah Raksa. Ia meninggalkan praktik perdukunannya, membakar semua jimat dan pusaka yang dimilikinya, dan mulai belajar Islam bersama Fadil. Desa Harapan berubah menjadi desa yang penuh dengan cahaya iman. Masjid yang dulu sepi kini selalu ramai. Dan suara bacaan Al-Quran menggema di setiap sudut desa. Fadil dan Mbah Raksa yang dulu berseberangan, kini menjadi dua sosok yang bekerja bersama menyebarkan kebaikan dan menghidupkan nilai-nilai Islam di desa itu.